berjalan melewati tahun 2026. Kami yakin dan kami percaya di dalam nama Yesus. Malam yang kudus, pintu surga terbuka, lahir Sang Penebus, Raja surga mulia. Terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah terbesar dicurahkan, mengalir dari tempat maha tinggi. Harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam nama-Nya. Nama Yesus di atas segala nama. Terang itu telah tiba. Terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah terbesar dicurahkan, mengalir dari tempat maha tinggi. Harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam nama-Nya. Nama Yesus di atas. Mari bersama-sama pelan kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Angkatlah tangan di hadapan Tuhan. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam nama-Nya. Nama Yesus di atas segala nama. Ku
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita saat teduh sejenak. Kita akan melewati tahun 2005 ini. Kita akan masuk tahun 2026. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan besok pun yang terjadi pada kita tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Sebab itu kita harus bisa membekali diri kita dengan iman yang kuat, dengan hati yang murni dan tulus. Supaya Allah menuntun perjalanan hidup kita untuk melewati segala yang akan kita lewati. Baik jalan sempit maupun jalan yang gelap maupun lembah maupun bukit, Tuhan akan menuntun kita. Sebab itu tanpa iman tidak satupun orang yang berkenan kepada Tuhan. Dengan iman itulah Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagaimana jikalau iman kita itu tidak teguh, iman kita tidak kuat? Bukankah Allah menyembuhkan? Bukankah Allah berbuat sesuatu melalui iman seseorang yang teguh? Bekalilah dirimu dan Allah ingin membekali kita untuk masuk di tahun-tahun ke depan ini dengan iman yang teguh, dengan hati yang murni. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan bagi kami semuanya. Tuhan, Kau memberikan kekuatan kepada kami. Kau memberikan, menyucikan setiap hati pikiran kami. Dengan hati yang baru, yang taat kepada Tuhan. Kiranya supaya hati kami boleh menjadi tempat perbendaharaan firman Tuhan. Boleh menjadi tempat bukan persinggahan, tapi kemah-Mu di mana Engkau tinggal di dalam hati kami. Sehingga Engkau menuntun setiap perjalanan hidup kami. Mengubah setiap masalah, persoalan, kesulitan, tantangan menjadi satu momentum, yaitu kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk segala pergumulan dari semua masalah yang kami hadapi. Karena Engkau telah mengundang kami melalui firman-Mu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini Tuhan kami menerima undangan-Mu. Dan setiap hari kami akan menerima undangan-Mu. Bahwa kami akan menaruh segala beban, persoalan, harapan, keinginan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan segala pergumulan kami. Baik dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kesehatan, iman rohani kami, karir, studi, pekerjaan kami, keuangan kami. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan, menyembuhkan. Biar melalui iman ini kami menerima janji-Mu. Supaya melalui iman ini kami disembuhkan dari segala macam penyakit yang kami alami. Biar melalui iman hari ini juga kami telah disembuhkan, kami dipulihkan. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberikan hikmat jalan keluar dan kekuatan pengharapan selama kami menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Dan Engkau menuntun kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menciptakan semua yang ada. Firman-Mu menciptakan masa depan. Firman-Mu Tuhan menuntun kami memberikan kekuatan pengharapan. Dan sampai kepada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Kita akan membacakan karakter Kristus. Hari ini adalah yang dibaca adalah hari Selasa. Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan. Giat atau rajin. Hormat dan kebaikan. Belas kasihan. Giat atau rajin. Hormat dan kebaikan. Ya silakan duduk saudara. Merry Christmas.
Selamat Natal, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar pada Natal ini kita harus punya respek untuk hari kelahiran Tuhan, karena kita peringati dengan hati yang tulus. Kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati kita. Maka Tuhan mengajar kepada kita supaya kita saling menghormati. Bahkan firman-Nya mengajar kepada kita, hormati orang tuamu. Kalau Tuhan mengajar kita untuk menghormati orang tua, apakah kita tidak menghormati Tuhan lebih dari segalanya? Sebab itu pada saat firman seperti ini, saudara perlu sekarang membuka hati kita, supaya hati kita tidak dikuasai oleh masalah, oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Sehingga hati kita dikuasai oleh firman damai sejahtera dan kuasa Allah. Ketika saya menuliskan judul lagu yaitu Malam yang Kudus, bukan Malam Kudus ya, Malam yang Kudus, bahwa dikatakan dia datang. Apa yang dia lakukan? Memberikan kepada kita hidup, bahagia dan damai sejahtera pengharapan. Dia telah menghapus segala kutuk kita, mengalahkan segala maut. Kalau maut saja dikalahkan, apalagi masalah kita. Sebab itu tema kita hari ini, hidup cermin firman. Hidup cermin firman. Kalau kita seorang, taruhlah pejabat, maka kita akan kelihatan mencerminkan jabatan atau pejabat itu. Kalau kita seorang petugas, mau security, mau apa saja, kita akan mencerminkan seperti itu. Nah, kalau kita ini mencerminkan firman, karena firman telah menyelamatkan kita. Amin. Ketika kita sudah diselamatkan yang lalu dan sekarang diselamatkan kembali, maka selayaknya lah kita menyerahkan diri total kepada Tuhan. Jangan waktu kita punya masalah kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Setelah ada masalah kita atur sendiri hidup kita. Menjauh dari Tuhan, kita nggak reken Tuhan. Saudara lihat kalau orang susah dan cari Tuhan, sungguh-sungguh ke gereja. Tapi setelah selesai kurang hormat kepada firman Allah. Kurang menghormati Tuhan karena sudah selesai. Tuhan itu menyelamatkan kita bukan setiap masalah, tapi dia menyelamatkan kita itu sampai di surga. Sehingga perjalanan hidup kita setiap hari punya masalah, Tuhan akan selamatkan. Terus selamatkan sampai di surga. Artinya setiap hari kita harus berserah kepada Tuhan. Jangan cuma ada waktu ada masalah saja. Setiap hari kita serahkan kepada Tuhan. Itulah orang Kristen yang mencerminkan firman Allah. Bergantung hidupnya sesuai dengan firman Kristus. Jangan sampai kita mencerminkan sesuatu yang salah. Kita lihat dulu firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi pada mulanya adalah firman menjadikan segala sesuatu dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita percaya Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan, tentu kita harus mencerminkan bukan juga Kristus pada kita, tapi firman itu harus dicerminkan melalui perbuatan kata-kata kita, melalui tutur kata kita, pemikiran kita harus mencerminkan firman itu sendiri. Kenapa kalau seperti itu? Karena ketika kita punya masalah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman itu yang akan menolong kita. Contohnya, ketika ada masalah terjadi dalam hidup kita, kita mulai ketakutan. Aduh, takut aku, mungkin seperti itu.
Tapi karena kita selalu membaca firman dan mencerminkan firman, maka yang di dalam ini ada firman. Ketika kita takut mau masuk, firman ini keluar dari diri kita berkata, jangan takut. Amin. Nah, kalau kita tidak mencerminkan firman karena hati kita tidak ada firman, ketika ada ketakutan kita terus takut. Mungkin berdoa tapi takut itu masuk menggerogoti hidup kita. Maka iman kita akan hancur walaupun kita di gereja. Kalau sudah ketakutan menguasai hidup kita, maka firman iman itu sudah artinya sudah sulit untuk menjadikan kita sebagai pemenang. Ketika ada kekhawatiran karena ada persoalan penyakit atau ancaman, kita pasti khawatir, pasti. Tetapi kita harus mencerminkan firman yang ada pada kita karena kita baca firman. Maka firman itu berkata, jangan kamu khawatir. Atau serahkanlah segala khawatirmu kepadaku karena aku yang memelihara kamu. Jadi ketika keluar, takut, jangan takut, kita yakin. Kita khawatir, serahkan khawatirmu, kita menyerahkan. Saudara perhatikan, ketika para gembala, itu gak usah kita baca ya, itu di dalam Lukas pasal 2, gak usah dibaca ayat 8 sampai dengan 10. 11 juga, tapi ini cuma nanya. Ketika malaikat itu tiba-tiba datang kepada para gembala di padang gurun itu, maksudnya di padang Efrata, tiba-tiba muncul terang dan malaikat itu datang. Gembala pasti takut, saudara. Kok muncul tiba-tiba? Gitu. Kalau kita zaman sekarang kita foto, terus kita sebarkan ini UFO, gitu, saudara. Tapi enggak, dia waktu itu zaman itu takut, pasti gemetar. Tapi apa yang keluar dari mulutnya pertama, malaikat itu? Jangan takut. Ketika firman itu keluar, jangan takut. Mereka takutnya hilang, walaupun masih bertanya-tanya. Sebab hari ini aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh umat manusia. Baru dia tangkap. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Baru nangkep. Inilah tandanya. Pergilah kamu. Baru dia pergi. Kenapa? Karena ketakutannya sudah diangkat oleh firman Allah. Ketika murid-murid mengalami ketakutan dalam perahu, karena itu kena tofan, kena angin badai, Yesus jalan, mereka berkata hantu ketakutan. Tapi Yesus katakan, jangan takut, ini aku. Baru ketakutannya hilang, baru lihat. Kalau engkau Yesus, nah ada dialog. Mulai hidup di dalam rencana Tuhan. Kalau engkau Yesus suruh aku jalan di atas air. Nah mulai ada satu hubungan yang bagus. Tapi kalau ketakutan, kekhawatiran itu memutus hubungan kita dengan Tuhan. Iman kita pun menjadi runtuh. Kita tidak boleh, saudara, hidup dalam kekhawatiran terus menerus. Dalam ketakutan terus menerus. Tapi bukan berarti tidak ada ketakutan. Namanya ketakutan ada, makanya ada firman-Nya. Makanya kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 25, kita lihat dulu. Karena itu kata Yesus, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan sangat memperhatikan hidup kita dan tubuh kita. Kenapa? Karena hidup kita itu adalah tempatnya Allah di situ. Tubuh kita itu adalah juga rumah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya waktu di kota Manado, saya berdoa. Waktu berdoa saya melihat sebuah takhta. Belakang ada cahaya keemasan. Saya pikir ini cuma bisa halusinasi.
Maka kemudian saya berhenti berdoa dan saya buka mata sebentar, cari waktu sejenak. Kemudian saya berdoa lagi, saya melihat takhta itu ada. Kemudian ada sesosok tubuh, saya tidak melihat jelas, tapi saya itu tahu Tuhan. Dan berkata, menggema di dalam hati saya dan menggoncang dunia. Kata-katanya begini, Frankie, hidupmu adalah takhtaku. Hati manusia adalah takhtaku. Jadi hidup saudara dan hati saudara takhta Tuhan. Kalau takhta Tuhan, mana boleh kita isi kebencian? Mana mungkin kita isi sakit hati, iri hati? Mana mungkin kita isi dengan hal yang kekhawatiran, ketakutan? Ada dosa, nggak mungkin Tuhan bersama dengan dosa. Oleh sebab itu firman membersihkan hatimu dan hati saya. Supaya khawatir, takut, masalah itu semua disingkirkan oleh firman Allah. Yang kita baca, kita dengar di gereja. Supaya dia tetap bersemayam di sana. Ketika dia bersemayam, dia akan mengeluarkan firman terus. Amin. Ketika kita putus asa, maka firman keluar, jangan putus asa. Karena dia memberikan pengharapan yang penuh. Amin. Terus keluar. Ketika saudara mulai gagal, jangan pernah menyerah. Karena Allah akan menolong kita. Terus keluar. Oleh sebab itu ketika ada masalah terjadi, jangan cuma melihat masalahnya itu yang besar. Tapi lihat rencana Allah di balik masalah itu. Daud ketika dia melihat Goliat, dia tidak melihat Goliat itu masalah besar. Tapi dia melihat itu adalah kesempatan. Pertandingan iman. Imannya dia lagi meluap-luap. Cinta Tuhan dia tidak bawa pedang, tidak bawa tombak, tidak bawa perisai. Musuhnya begitu besar membawa senjata. Tapi imannya lagi upgrade luar biasa. Tanpa senjata dia tumbangkan Goliat. Iman itu melebihi dari senjata apapun di dunia ini. Musuhmu mungkin punya keuangan yang banyak, senjata yang banyak, kemampuan yang banyak. Kalau engkau punya iman yang kuat, itu melebihi dari segalanya. Tapi kita tidak. Musuhku kuat, aku mesti cari teman yang lebih kuat. Musuhku pintar, aku mau cari lebih pintar. Musuhku licik, aku harus lebih licik. Saudara, ingat, kita tidak bisa seperti itu. Kita harus membangun iman kita. Masalah itu datang dan pergi. Dia tidak pernah tinggal di dalam diri kita. Datang 1 tahun mungkin masalah pergumulan selesai. Muncul masalah 1 hari selesai. Muncul seminggu masalah selesai. Muncul 3 tahun masalah selesai. Muncul datang pergi sampai kita mati. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah datang pergi. Dia tetap tinggal di dalam hidup kita. Karena ini adalah taktanya. Amin. Ini adalah taktanya dia hidup ini. Makanya jangan kamu khawatir apa yang kamu makan dan kamu minum. Bukankah hidupmu dan tubuhmu lebih penting dari pakaian dan makanan? Kita butuh pakaian yang indah. Seperti pendeta orang lain menunjukkan, shalom saudara. Wih gila, 30 juta masuk langsung udah populer. Sepatunya 50 juta. Mobilnya mungkin Porsche. Langsung ngetop dia, diundang di mana-mana. Sebenarnya Tuhan ingin bukan itunya. Tuhan ingin adalah hidupnya. Amin. Hatinya itu. Hatinya kalau kita mau punya uang gak salah, banyak gak salah. Tapi kalau hidup dalam kekhawatiran terus ngapain? Hidup dalam ketakutan ngapain? Hidup itu harus ada iman yang kuat. Itulah menjadi perisai dalam hidupmu. Menjadi kekuatan dari kita. Jadi jangan lihat masalah yang datang pergi. Tetapi lihatlah Tuhan yang menyertai kamu. Ketika kita melihat ada Tuhan menyertai aku. Masalah besar. Tapi Tuhan menyertai aku. Saudara akan terbangun imanmu. Tapi kalau engkau lihat masalah terus tanpa melihat Tuhan. Masalah itu menjadi lebih besar. Makanya orang Israel tidak bisa mengalahkan Goliat. Hanya Daud yang bisa mengalahkan Goliat. Orang Israel ada yang tinggi-tinggi. Punya pedang. Punya tombak. Jago perang, takut ngadepi Goliat. Daud gak punya pengalaman perang. Tapi dia punya pengalaman iman. Amin.
Jadi kita harus punya pengalaman iman, membangun iman hubungan dengan Tuhan. Ketika kita punya pengalaman iman jauh lebih hebat dari kita punya pengalaman perang atau berkelahi. Jadi iman itu penting sekali. Ketika ada masalah itu terjadi, iman harus dibangun. Yakin bahwa masalah itu akan selesai. Entah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pasti selesai. Karena kita tahu ada Tuhan. Gak mungkin Tuhan izinkan kita terus ditimpa masalah yang sama terus, gak mungkin. Karena masalah itu selalu berbeda-beda datang. Saudara, waktu kita hidup mau sekolah, kuliah, ujian, bingung. Saudara, bingung. Masalah, kita mau ujian, bingung. Ketika selesai, mulai masalah lagi, cari kerjaan. Cari kerjaan, mulai di PHK, takut lagi. Saudara, mulai pergumulan lagi. Setelah itu bingung lagi, cari pacar. Ada pacar masalah, bingung lagi saudara. Akhirnya seandainya jadi kawin, bingung lagi. Masalah lagi, punya anak, punya masalah lagi. Saudara. Terus sampai habis masalah itu tetap ada dan berganti-ganti. Amin. Dan itu ada waktunya. Abraham kena masalah. Dia umur 75 enggak punya anak. Tapi sebelumnya pasti dia berdoa minta. Tapi firman Allah mengatakan umur 75. Tuhan datang kepada dia dan berkata, kamu akan punya anak. Punya keturunan. 75. Apa yang terjadi kemudian? Dia tunggu. Mungkin tahun depan. 5 tahun lagi. 7 tahun. Dia lewati dengan semangat, dengan rindu, dengan imannya. Makanya dikatakan walaupun tidak ada dasar untuk percaya. Namun Abraham tetap percaya juga. Sehingga itulah dianggap sebagai kebenaran. Amin. Walaupun gak ada dasar. Gak mungkin punya anak. Tapi dia percaya. 5 tahun dilewati tetap percaya. Umur 80. 85 tetap percaya. Semakin sungguh-sungguh. 90 tahun tetap percaya. Sampai umur 100 baru punya anak. Coba saudara kalau kita. Tuhan janji kepada kita. Seandainya kita seperti Abraham, mampu enggak? Sudah 15 tahun pelayanan, sudah mati-matian. 15 tahun Pak Fenggi. Habis-habisan capek, pekerjaan banyak, masalah. Aku tak mundur saja lagi. Sebelum mundur pun dia sudah mulai asal-asalan pelayanan. Dia lupa bahwa masalah itu ada kadaluarsanya. Seharusnya waktu dia mulai ragu-ragu, tak mundur pelan-pelan aja. Gak bisa, harus semakin maju. Gitu saudara. Kenapa? Semakin bertambahnya 1 hari, semakin bertambahnya 1 bulan, semakin bertambahnya 1 tahun dijalani, semakin dekat dengan janji Allah. Harus semakin sungguh-sungguh. Amin. Jangan mundur. Sudahlah percumalah. Kalau gitu aku tak gini. Ngurangi pelayanan. Sudah pokoknya aku kerja. Pokoknya gini. Saudara akan mengalami banyak hal-hal yang janji Allah ini akan pudar. Akhirnya kita dengan kekuatan sendiri hidupnya. Ngejar pacar sendiri. Ngejar kerja sendiri. Akhirnya bingung gak karuan. Padahal Tuhan sudah janjikan. Jadi bukan berarti saudara kita diam-diam, tidak. Kita harus membangun iman percaya dengan janji Allah. Amin. Pengalaman iman itu mengalahkan segala pengalaman pekerjaan kau. Mungkin orang perempuan lebih cantik, lebih pintar. Gampang, aku kok gak dapat. Malah hilang ke dia. Pengalaman perempuan itu pintar mungkin. Sudah punya pacar 10 kali. Saudara. Tapi kalau engkau punya pengalaman iman, pasti dapat. Itu pentingnya hidup ini. Makanya pengalaman iman di gereja itu harus dibangun, dipertajam. Tidak bisa tidak. Semakin hari ikut Tuhan, semakin bulan, semakin tahun. Jangan kendor. Semakin kuat. Amin. Semakin kuat. Saya ikut Tuhan
Saya punya usaha. Dulu, tahun 85. Bisa banyak. Karyawan 200. Pelayanan di rumah sakit. Saya kirim karyawan saya. Ada 200, yang Kristen cuma 30. Bisa jadi 70 orang. Yang mau jadi pindah agama enggak. Ada yang sudah jadi pendeta malahan. Persekutuan. Saya kirim kalau hari biasa, ayo hari biasa 5 orang ke rumah sakit ini sebar ini. Saya kirim seperti itu. Usaha saya banyak masalah. Pengadilan, uang saya tidak bisa keluar, barang tidak bisa keluar. Pengadilan itu saudara, waduh, bisa 7 tahun. Gak bisa goyang. Walaupun menang, tetap saudara gak bisa apa-apa. Tapi akhirnya sudah selesai, habis semuanya. Saya tetap melayani Tuhan. Akhirnya sulit melayani Tuhan. Diberkati melayani Tuhan. Saya mau meninggalkan Tuhan. Saya ketika dapat satu hal yang luar biasa, janji Tuhan terbukti. Akhirnya saya punya uang banyak, saya mau pindah luar negeri. Saya mau duduk diam, saya mau punya mobil mewah, rumah bagus. Tapi setiap minggu saya ke gereja, saya bantu uang pelayanan. Tidak. Uang saya habis semua sebelum saya berangkat. Sampai sekarang pun masih ada di mereka, teman-teman tahu. Akhirnya gak punya sama sekali. Saya tetap melayani. Saya tahu itu panggilan. Sedih, sakit, saya tulis masalah adalah berkat. Bangun iman kembali. Kenapa aku punya masalah? Aku mau tinggalkan Tuhan. Ketika diberkati. Jadi akhirnya saya tetap dalam masalah itu, saya tetap melayani. Melayani, Tuhan pindahkan saya di Singapura. Saya melayani sungguh-sungguh. Tuhan suruh buka gereja. Pontang-panting setengah mati. Saya tetap buka. Sampai hari ini gereja sudah 10-an. Tetap masalah ada. Tapi pengalaman iman kami yang mengalahkan semua masalah. Katakan amin dulu. Amin. Kalau hanya cuma kekayaan saya, mungkin hari ini ngurusi gereja habis saya. Gitu. Karena banyak bantu sana sini pasti habis. Tetapi pengalaman iman saya yang lebih banyak daripada kemampuan saya untuk membiayai gereja. Tetapi pengalaman iman inilah yang membuat saya semakin tangguh, semakin kuat mengikuti visi Tuhan. Sampai hari ini saya tidak pernah kendor walaupun orang lain kendor. Walaupun kondisi sulit saya tidak pernah takut. Dan tetap Allah pelihara. Orang berkata, mana mungkin ini gereja gak ada ini, gak ada ini, macam-macam gak ngomong persembahan. Bisa bertahan sampai kapan? Ini sudah 19 tahun sampai 20 tahun. Malah tahun ini dan tahun depan kami banyak renovasi di 10 gereja lebih. Saudara, mulai bikin gerejanya lebih bagus walaupun tidak sebesar ini mulai. Tetap bertahan. Kenapa? Ada pengalaman iman. Kalau nggak ada pengalaman iman, saya dari kemarin sudah runtuh. Nggak kuat. Kenapa? Nggak punya kemampuan. Tapi pengalaman iman mengalahkan segalanya. Amin. Ingat belajar Daud, tidak punya pengalaman. Ya kan Daud Pak. Sama. Gideon tidak pernah punya pengalaman perang. Dia sedang ketakutan. Tuhan ngomong, ayo. Percaya aku. Buang semua berhala. Dibuang, dia punya pengalaman. Yang penting hatiku untuk Tuhan. Imannya dibangun. Pele orang, dia pele. 10.000. Maksudnya 10.000. Tuhan ngomong terlalu banyak. Waduh gawat Tuhan. 10.000 kok terlalu banyak. Mundur sampai 300. Tuhan kok 300? Kamu gak punya pengalaman perang. Pengalaman imanmu. Supaya kalau kamu menang, jangan kamu merasa dengan tanganku. Makanya aku yang berperang ganti kamu. Kalau Allah menolong kita, bukan karena jumlah kita banyak, uang kita banyak, orang yang menolong kita banyak, tapi kerap kali kita terjepit. Disitulah Allah menolong. Supaya apa? Itu memang dia Allah. Amin. Dia Tuhan. Tapi kalau saudara punya uang banyak, Allah menolong itu biasa. Dari sini saudara bukan banyak uang, mungkin masalah apalah, pasangan hidup, pekerjaan, karir, sekolah. Apa saya tidak tahu. Tuhan punya semuanya. Punya pengalaman yang indah. Makanya hari ini belajarlah dalam hidup ini. Pengalaman dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat imanmu itu akan mengalahkan segala-galanya. Amin.
Nah, jangan cuma dengar firman Allah terus, saudara. Tapi kita tidak memasukkan dan tidak melakukan firman Allah. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Mengapa Tuhan taruh kita seperti domba di tengah-tengah serigala? Supaya kita punya pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman apa? Perang gak bisa. Musuhnya serigala, domba mau ngelawan apa? Mundur gak bisa, maju gak bisa, bertahan gak bisa, melawan gak bisa. Dia harus menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia harus bergantung kepada Tuhan. Dia harus mengandalkan Tuhan. Dia harus menjadikan Tuhan sebagai perisainya. Imannya harus dibangun. Tuhan yang ada itu, saudara, bukan dilupakan. Tapi dia mengandalkan Tuhan itu. Imannya bangkit walaupun dia tidak punya kekuatan kalahkan serigala. Tidak mampu melawan serigala. Tapi pengalamannya kalahkan serigala belum pernah. Terus gimana caranya? Pengalaman bersama dengan Tuhan sering. Amin. Tuhan! Mulai dia sadar. Disitulah kemudian Tuhan sebagai gembala. Dia datang. Nak, tenang. Kamu tak taruh di tengah-tengah serigala, bukan kamu yang melawan. Aku gembalamu. Aku yang akan mukulin semuanya. Setelah dipukulin, makan rumput. Setelah makan rumput, gembala datang lagi. Karena dombanya gemuk. Nah, Tuhan nolong lagi. Biasanya kalau domba gemuk itu banyak gembala-gembala palsu datang. Weh, sudah kaya. Di gerejaku tak layani kamu. Di Fengki kamu dimarahi terus. Mungkin gitu. Hati-hati. Nah, serigala juga datang pada saat domba itu gemuk. Kalau kurus dia tidak mau. Tetapi gembala akan datang menolong dia. Makanya kita lihat di dalam Mazmur 7 ayat 11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Itu kata Daud. Perisai bagiku adalah Allah. Siapa yang menjadi perisaimu? Allah. Amin. Kita lihat, kita balik. Tadi Mazmur 7 ayat 11. Kita lihat Mazmur 11 ayat 7. Ini bukan tombokan loh. Orang nanti juga gitu cari Tyson-nya, cari ini, bolak-balik. 100 nomor keluar semua akhirnya. Tambah kurang. Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kenapa? Mengandalkan Tuhan. Tuhan, imannya muncul. Tuhan, tapi kalau imanmu gak ada, pengalaman imanmu gak ada, mau dagang, mau apa saja, kita akan dihabisin iblis. Tapi kalau pengalaman imanmu muncul, bukan berarti gak ada pengalaman, harus ada juga. Tapi kalau pengalaman iman lebih hebat, itu yang bisa mengalahkan semuanya. Mazmur 119 ayat 173. Kenapa? Saudara kita lihat. Kenapa? Kok kita di tengah-tengah serigala? Biarlah tanganmu menjadi penolongku. Sebab aku memilih titah-titahmu. Karena firman-Nya disimpan dalam hati. Membangun imannya. Ketika ada masalah, ada serigala. Dia tahu bukan aku, Tuhan yang menolong aku. Amin. Bahkan dia yang membela kita. Dia menyelamatkan kita. Itu iman harus dibangkitkan, kalau tidak mungkin. Mazmur 35 ayat 23. Dia akan membela kehidupanmu. Dan kau sungguh-sungguh sama Tuhan. Terjagalah dan bangunlah membela hakku. Membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Berseru kepada Tuhan ketika tidak mempunyai kemampuan. Dia dipercaya untuk menjadi raja. Tapi akhirnya dia masalah dimusuhi oleh Saul yang akan membunuh dia. Padahal haknya jadi raja tapi gak bisa. Tapi dia berkata, Tuhan aku gak mau membunuh, gak mau memberontak. Belalah hakku. Katakan amin dulu saudara. Tuhan aku mau sungguh-sungguh dengan engkau melayani Tuhan. Aku mau domba di tengah-tengah serigala. Dicerca, dianiaya orang, aku tetap diam. Aku mengandalkan Tuhan. Sudah 10 tahun, 12 tahun aku dianiaya orang, dihina orang, dipinggirkan orang. Tuhan belalah hakku. Amin. Aku sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi kenapa orang bilang, oh layani Tuhan lah. Saya mau tanya, mana hidupmu?
kok tambah susah. Saya melayani Tuhan, saudara. Ketika saya menikah dengan anaknya pendeta, usaha saya pelan-pelan turun terus, malah habis. Kakak saya ngomong, malah jadi Kristen malah habis kamu. Kami jadi pendeta malah begini. Saya tetap melayani Tuhan sampai 5 tahun, 7 tahun. Dalam kemiskinan dan kesusahan saya. Saudara saya yang kaya, yang semua, yang punya macam-macam lah. Jadi Kristen bukan karena kekuatan saya. Saya mau tunjukkan Tuhan kasih saya kaya, lebih kaya dari semua. Supaya saudara semua orang jadi Kristen. Bukan dengan kekuatanmu, nak. Dengan kekuatanku. Tambah habis. Mana mungkin melayani. Mana mungkin saudaraku jadi Kristen. Bukan kamu, aku. Saudara lihat, ponakan saya, saudara saya, total 50 lebih. Yang jadi pendeta berapa sekarang? Gereja sudah 2. Yang jadi pendeta mungkin lebih dari 5. Yang saya persiapkan ponakan saya. Mereka tiba-tiba mau jadi pelayan sendiri. Dari orang gak mampu. Saya pikir dulu kalau saya punya uang banyak. Kakak saya semua jadi Kristen. Saya tolong gereja. Saya gak punya. Mereka jadi Kristen. Saya gak punya uang. Malah saya bukan nolong bangun gereja. Saya disuruh bangun gereja oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita melakukan pekerjaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu ketulusan hati. Amin. Tulus ikut Tuhan. Makanya tuluslah seperti merpati. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. Ketika Hizkia dikasih tahu, engkau akan mati, kata Nabi Yesaya. Dia menangis, dia di muka tembok, dia berdoa. Nangis keluar air mata. Nabi Yesaya keluar, belum pintu gerbang. Tuhan berkata, balik Yesaya, kasih tahu umurnya akan kuperpanjang. Dia berkata, umurmu akan diperpanjang. Kenapa? Ini ratapannya Hizkia. Kita baca, waktu dia menangis berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu. Dengan segala setia dan dengan tulus hati. Bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangis lagi dengan sangat. Tuhan mengubah keputusan mati menjadi diperpanjang. Mati itu keputusan tidak bisa dirubah. Tapi Allah sanggup mengubahnya. Kalau masalah apalagi takdir pun Allah bisa mengubahnya. Apalagi cuma nasibmu. Amin. Aminnya kok lemes ini. Belum makan, saya belum makan. Mazmur 73 ayat 1. Masih tinggal 5 ayat. Sabar. Saya sudah berdoa sama Tuhan sebelum saya berdoa. Bahwa Tuhan kalau boleh cepat karena suara saya ini sudah mulai minggu lalu sudah mau habis-habis terus ini. Ini sisa-sisa terakhir. Kemarin saya berdoa Tuhan. Kemarin khotbah di Malang sudah sekian puluh khotbah setiap hari. Besok 4 kali khotbah. Sudah mulai serak, tambah parah. Aku mau khotbah gimana ya? Saya khotbah di Dawang. Khotbah tadi, ini khotbah yang ketiga. Suara masih ada. Walaupun suaranya seperti ini. Tapi ini suara diberikan, diserahkan kepada Tuhan. Saudara, suara yang setengah-setengah ini. Bagi Tuhan suaramu gak bagus gak apa-apa. Yang penting pakaianmu bagus, salah. Ngomong apa yuk? Yang penting hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak boleh putus asa. Saya mau putus asa. Saya mau cari siapa ya? Khotbah masa saya 4 kali. Besok masih ke Manado lagi. Khotbah lagi. Belum ke Jakarta terbang lagi. Gimana ini? Badan semua gak enak semua. Saya sudah 30 hari keliling ini. Pindah-pindah kota. Kasih orang lah. Tidak boleh putus asa. Suara sudah parah. Malam sudah perih. Tetap berjalan dengan imanmu. Amin. Kalau sekarang kuat. Tuh kaget saudara, saya kaget juga. Tapi jangan sombong, pengen nanti hilang suaramu. Ini anugerah Tuhan. Mazmur 73 ayat 1 tadi. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Bagi mereka yang bersih hatinya. Luar biasa. Amin. Satu ayat. Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan engkau. Orang yang mencari Tuhan.
Tidak selalu bersih pakaiannya. Tidak selalu duduk di gereja dan berdoa. Kalau hatinya gak bersih gak ada guna. Orang yang mau cari Tuhan tentu itu perlu juga. Tapi nomor satu yang dibersihkan adalah hatinya. Hatinya dibersihkan menjadi tulus kembali. Tanpa ketulusan apa yang kita lakukan tidak ada berarti. Ada satu orang kisah di Asia. Orang ini pemuda disuruh kerja keliling-keliling marketing atau apa. Di kota-kota sukses. Lebih dari 26 kota. Suatu hari dia kecelakaan mobil. Waktu kecelakaan mobil yang besuk 26 orang. Dan 26 orang itu pacarnya semua. Gila enggak? 26 pacar. Jadi waktu kecelakaan pacarnya datang. Loh mana? Cari siapa? Cari pacarku. Siapa ini? Loh aku ini pacarnya. Loh aku pacarnya. 26 pacar semua. Itu bolos. Makanya saudara mau jadi nomor 3. Carilah orang yang tulus. Tuhan cari orang yang tulus. Amin. Pesan terakhir. Tentang doa dan pesan Tuhan. Nggak sampai 5 menit. Kalau saya doa bisa jadi 15 menit. Jangan doa, menyerah. 1 Tawarikh 29 ayat 19. Setelah Daud memuji-muji Tuhan. Kemudian dia berdoa. Doanya ini. 1 Tawarikh 29 ayat 19. Setelah dia memuji Tuhan dia berdoa. Dan kepada Salomo anakku. Berikanlah hati yang tulus. Sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu. Dan ketetapanmu melakukan segala-galanya. Dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Amin. Jadi doanya kepada Tuhan untuk anaknya bukan kekayaan, bukan kekuatan. Hati yang tulus. Setelah itu dia ketemu anaknya. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dia ketemu anaknya. Dan engkau anakku Salomo, aku sudah doa kepada Tuhan supaya kamu punya hati tulus. Sekarang aku katakan kepada kamu, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan dengan rela hati. Sebab dia menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-citamu. Dia tahu semua. Motivasi kita di gereja, pelayanan dia tahu semuanya. Sudah selesai. Setelah berdoa, dia ngomong sama Salomo. Daud mati. Tuhan datang kepada Salomo. Setelah dia membangun bait Allah. Kita lihat 1 Raja-Raja 9 ayat 3 sampai dengan ayat 4 saja. Firman Tuhan kepadanya. Telah aku dengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan itu untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ini ada hati Tuhan dan mata Tuhan mendekati kita. Maka apa pesan Tuhan kepada Salomo saat itu? Ayat 4. Mengenai engkau. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti ayahmu Daud. Dengan tulus hati dan benar. Dan berbuat sesuai dengan segala kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan peraturanku. Luar biasa, gak usah 5 cukup. Aku akan meneguhkan takhtamu, katanya itu. Daud berdoa supaya anaknya tulus. Daud ngomong sama anaknya tulus. Daud mati, Tuhan ngomong harus tulus seperti papamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita mau melayani Tuhan apa? Kita mau ibadah apa? Jangan sampai kita ibadah dengan penuh motivasi. Walaupun gedung kita, gereja kita gede, uang kita banyak, semua orang memuji kita. Kalau nggak tulus, kita sudah menerima upahnya di bumi. Ketulusan itu nomor 1. Oleh sebab itu hari ini berdoalah untuk anakmu, untuk saudaramu, untuk orang tuamu, untuk besanmu, menantumu. Akan juga untuk siapa? Mertuamu. Untuk pekerja. Koordinator. Untuk pendetamu.
Doakan selain doa Bapak kami yang lainnya, doakan supaya punya hati yang tulus. Dan para pendeta, pekerja, berdoa untuk jemaat supaya punya hati yang tulus. Ini pesan Tuhan, ini luar biasa. Tahun ini, khusus Natal, Tuhan pesan ini seperti ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini gak main-main. Makanya doa syafaat kita, Tuhan berkatilah para hamba Tuhan dan umat Tuhan, supaya mereka diberkati menjadi berkat dan hidup berdampak. Kedua, supaya di mana mereka bergereja dipenuhi orang-orang yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Baca itunya. Terus mega project karakter Kristus hari Jumat yang keempat, ketulusan. Sekarang Tuhan buka tentang ketulusan. Mari kita bagi berdiri, kita berdoa sama Tuhan. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan kami semuanya. Kiranya Tuhan, biar kami punya pengalaman iman. Biar iman itu tumbuh karena firman Allah ada di hati kami. Karena firman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Pada mulanya ada firman. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak satu pun yang jadi. Maka firman telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Tuhan, hatiku adalah tempat firman, tempat Engkau ada di dalam hatiku, tempat takhtamu. Ketika ketakutan, kekhawatiran, firman akan muncul. Jangan takut, jangan khawatir. Ketika putus asa itu muncul, firman berkata, pengharapanmu semakin melimpah. Ketika engkau menghadapi kesulitan, tantangan, itu hanya datang pergi, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Ketika masalah itu muncul sekian waktunya, engkau mungkin berjalan sudah setengah perjalanan. Jangan kendor, jangan mundur. Harus semakin sungguh-sungguh. Karena setiap hari bertambah bulan, bertambah tahun. Semakin dekat kita dengan janji Allah. Ketulusan itulah yang membuat Allah ada pada kita. Hari ini Bapak Ibu, pengalaman imanmu akan mengalahkan segala-galanya. Orang boleh mempersenjatai dengan kekuatannya. Seperti bangsa Israel punya kekuatan semua. Tapi tidak mampu menghadapi Goliat. Daud tidak punya pengalaman perang. Tapi punya pengalaman iman. Dia mampu mengalahkannya. Sebab itu Hizkia ketika dia harus mati. Maka dikatakan. Dia berkata, Tuhan, aku hidup dengan benar dan tulus padamu. Tuhan katakan, umurmu diperpanjang. Berdoalah sekarang untuk anakmu, saudaramu, orang tua, mertua besanmu, saudaramu, pendeta, pekerja, dan jemaat. Supaya punya hati yang tulus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas pesan Natal yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Memberkati kami luar biasa Tuhan. Hingga pesan ini Tuhan tentang ketulusan boleh menjadi bagian kami Tuhan di hidup kami. Tuhan, izinkan kami Tuhan mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka jadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, gereja, keluarga bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian untuk gereja kami Tuhan, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa buat persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang menerima dan membalasnya. Kami percaya Tuhan, kami telah memberi dengan hati yang sukarela dan tulus kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi kita semua, berserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum menerima berkat, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggal-Nya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, yang telah naik ke surga menyediakan rumah bagi kita dan akan datang kedua kalinya menjemput gereja
dan umatnya yang berjaga-jaga kudus dan dewasa, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persetujuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita semua saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Dia lahir untuk kami, dia mati, dia bangkit.